الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hadirin jamaah salat Jumat, para sholihin rahimahumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat panjang umur dan sehat yang Allah berikan, alhamdulillah dan saat ini dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat kita ditambah puasa kita hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua memperoleh syafaat pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah para sholihin rahimahumullah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita masih dipertemukan tahun ini dengan bulan suci Ramadan. Maka jangan lewatkan kesempatan emas di bulan suci Ramadan ini kita meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan melaksanakan puasa kita kepada Allah dengan semata-mata iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa yang kita lakukan satu bulan ini tentunya dijaga. Jangan sampai puasa yang kita lakukan siangnya berpuasa, malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih yang merupakan satu paket ibadah puasa. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Oleh karena itu mari sama-sama kita laksanakan puasa ini dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah para sholihin rahimahumullah. Puasa dalam bahasa Arab artinya saum. Saum ini terdiri atas atas 3 huruf. Para ulama mengartikan saum ini berdasarkan karakter. Mari kita lihat satu persatu makna daripada saum ini. Yang biasa kita sebut dengan puasa, bahasa Arabnya adalah saum. Terdiri dari 3 huruf, shad, waw, dan mim. Yang pertama adalah huruf shad. Apa huruf shad itu? Huruf shad itu artinya sidqul qauli, benar ucapannya, jujur ucapannya. Jadi ketika kita berpuasa harus berkata jujur, tidak boleh berdusta, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata menyakiti hati tangga kita atau orang lain. Maka puasa ini mengajarkan kepada kita berbuat jujur, sebab kita ini dilatih oleh Allah untuk kejujurannya, disiplin. Di siang hari kita dilarang untuk makan, diperbolehkan di malam hari dan kita makan. Oleh karena itu
Jangan sampai kita melaksanakan puasa lalu berkata kotor, menyakitkan, kemudian berkata bohong, berdusta, dan menfitnah, mengadu domba, dan itu semua akan menghancurkan nilai pahala puasa kita. Kenapa? Karena salah satu di antaranya yang menghancurkan nilai pahala puasa kita diantaranya berdusta, namimah, mengadu domba, menfitnah, dan lain sebagainya. Walaupun itu secara lewat medsos, kita mengetik di HP kita, menggunjing saudara kita, lewat ketikan kita, itu pun sama yang akan menghancurkan nilai pahala puasa kita. Oleh karena itu dari makna usulnya adalah sidqul qauli, yang artinya selalu berkata jujur, tidak bohong, berkata benar di dalam puasanya, hati-hati di dalam berucap dan berkata. Jangan sampai puasa kita ini dikotori oleh ucapan-ucapan kita yang penuh kedustaan dan lain sebagainya. Hadirin para shaimin rahimahullah. Lalu yang kedua adalah hurufnya waw. Waw ini artinya waro. Apa sih waro itu? Waro itu hati-hati. Yang istilah waro itu tarkus syubhat khaufan minal biqa'i minal muharramat. Waro itu hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada perbuatan-perbuatan yang haram. Artinya di dalam melaksanakan puasa ini kita harus hati-hati dari segi makanan kita. Jangan sampai makanan kita yang kita makan di saat berbuka puasa dan makan di malam harinya terdapat harta-harta haram, atau di saat kita berbuka puasa terdapat tentunya harta-harta atau makanan yang syubhat yang tidak jelas halal dan haramnya. Oleh karena itu mari dalam puasa ini kita harus waro, hati-hati, baik dalam perbuatan kita, makanan kita, pakaian kita, jangan sampai terdiri daripada barang-barang yang haram. Dan apabila itu ada di antara yang kita makan, yang kita pakai, tentunya kita gunakan untuk ibadah, maka ibadah puasa kita, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga hurufnya adalah mim. Mim ini adalah muttaqin. Muttaqin ini adalah membentuk manusia agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, yang di akhir surat itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan takwa kita bisa masuk surga, dengan takwa kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Sebab surga uiddat lil muttaqin, surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat para shaimin rahimahullah. Jadi di saat kita dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan pada tahun ini, jadikan seolah-olah tahun ini adalah tahun yang terakhir buat kita, agar senantiasa kita terus semangat dalam melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawihnya. Dan jangan lupa amalan-amalan pokok di bulan suci Ramadan. Jangan kita lupakan, yang pertama adalah tingkatkan sholat. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka kelak nanti di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang menjadi penyelamat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, akan memberikan syafaat. Kata Nabi dalam hadisnya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat akan datang memberikan syafaat pertolongan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Lalu amalan berikutnya di bulan suci Ramadan adalah wa'abshiri sodaqah, perbanyak sodaqah, infak sodaqah jariah kita. Di saat ada keluasan rezeki, maka di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak sodaqah, berbagi nikmat, berbagi rezeki dengan saudara-saudara kita. Dan lebih-lebih kita memberikan pembukaan atau makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Itu
Mudah-mudahan kita bisa berbagi nikmat, bisa berbagi rezeki di bulan suci Ramadan ini. Dan jangan lewatkan di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya malam yang istimewa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jikalau kita menemukan malam Lailatul Qadar, maka sama seperti halnya kita beribadah selama 84 tahun. Pertanyaannya, apakah umur kita sampai pada 84 tahun? Maka mudah-mudahan kita berharap dan berdoa memohon kepada Allah di bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar dan umur kita diberikan umur yang barokah sehingga digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita dapat membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.